Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Bucori Saldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang, dan tema bahasan kita pada malam hari ini menarik sekali. Kita mau berbincangkan mengenai yaitu peluang Kabinet Merah Putih. Saya akan ulang sekali lagi, peluang Kabinet Merah Putih. Kami sudah mengundang 3 narasumber kami untuk berbincang mengenai hal tersebut, tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Presiden RI yang baru, Prabowo Subianto, telah mengumumkan nama-nama yang masuk dalam kabinetnya. Mereka akan bekerja mendorong jalannya pemerintahan di bawah komando Prabowo Gibran. Diumumkan ada 48 menteri dan 58 wakil menteri yang diikutkan dalam kabinet yang dinamakan Kabinet Merah Putih. Jumlah 48 menteri di bawah Presiden tercatat menjadi jumlah menteri dalam kabinet terbanyak pasca era reformasi 98. Prabowo memecah kementerian sebelumnya yang lebih dulu eksis menjadi 2 atau 3 menteri lembaga baru yang lebih spesifik. Misalnya Kementerian PUPR yang kini dipecah menjadi Menteri PU dan Menteri Perumahan Rakyat. Begitupun juga dengan Kemendikbud yang kini diemban Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains, dan Menteri Kebudayaan. Selain menteri dan wakil menteri, Prabowo juga melantik 27 pejabat negara lain, di mana di dalamnya ada penasehat dan utusan presiden. Di dalamnya juga ada sosok-sosok selebritis dan tokoh-tokoh lain. Apakah struktur organisasi pemerintahan hari ini bisa merefleksikan kebersatuan banyak faksi di negeri ini? Ataukah ini hanya sebagai politik balas budi dan bagi-bagi kursi? Lantas, apakah kondisi kabinet yang dihuni banyak menteri akan menjadikan kinerja pemerintahan lebih fokus, atau malah akan melambat dengan tubuh yang gemuk? Saksikan analisanya dengan beberapa pengamat di beberapa bidang dalam Bincang-Bincang Peluang Kabinet Merah Putih. Ya, baik pemirsa, kita kembali di studio masih dengan program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Bucori Saldi dengan bahasan kita yaitu peluang Kabinet Merah Putih. Sesuai dengan janji saya, di studio sudah ada 3 narasumber kami, saya akan sapa satu persatu. Yang pertama sudah hadir yaitu Profesor Dr. Haji Sunarno Ediwibowo SHM Hum selaku pakar hukum Universitas Narotama Surabaya. Ya. Selamat malam. Malam Pak Bucori. Iya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Iya, saya juga senang juga. Bisa diundang kembali nih Pak ya, banyak hal yang mungkin aku mau disampaikan terkait dengan bahasan kita. Oh, ini kelihatannya bahasanya kelihatannya nggak terpikirkan oleh Presiden Prabowo. Baik. Saya akan menyapa di samping beliau sudah hadir yaitu Dr. Metiana Indrasari STMM selaku pakar bisnis dan juga UMKM, Chef Eksekutif Regional ACSB Jawa Timur. Selamat malam Bu Mei. Selamat malam, ya, Mas senang bisa berjumpa pada malam hari ini ya. Saya butuh pendapat Ibu terkait mengenai beberapa peluang-peluang bisnis atau mungkin kebijakan bisnis nanti yang akan diberikan di peluang Kabinet Merah Putih ini. Dan tidak ketinggalan di samping Bu Mei sudah hadir yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Khalik MAG selaku Guru Besar Politik Islam UINSA Surabaya. Apa kabar Prof? Senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Oke, alhamdulillah sehat. Iya. Banyak hal yang mau saya tanyakan juga terkait dengan bahasan ini, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tentunya sama-sama berikut ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV.
Ya, baik pemirsa, masih dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Pucor Saldi dengan bahasan kita yaitu peluang Kabinet Merah Putih. Saya akan langsung tembak langsung pertanyaan kepada Pak Khalid. Pak Khalid, terkait mengenai Kabinet lebih gemuk secara kuantitas. Pendapat Anda dari Kementerian lebih fokus, apakah Anda setuju akan hal tersebut? Ya, saya rasa untuk menjelaskan tentang Kabinet Pak Prabowo Gibran, saya rasa banyak aspek ya. Bisa jadi kita melihat bahwa itu adalah merupakan representasi dari keanekaragaman Indonesia, bisa jadi bagian dari balas budi, bisa jadi juga termasuk bagian dari upaya untuk merangkul kesemuanya. Artinya dalam konteks politik saya rasa ini sedang dimainkan oleh Presiden Prabowo Gibran dalam rangka untuk merangkul semuanya, dalam rangka untuk melakukan dinamisasi ya terhadap seluruh kekuatan-kekuatan politik dalam rangka untuk membangun Indonesia, saya rasa yang dicita-citakan itu. Baik, yang menarik adalah adanya politik balas budi dalam hal ini. Menurut Anda pribadi bagaimana? Apakah mengesampingkan terkait mengenai kualitas dan juga performa secara pribadi? Ya, saya rasa begini. Jadi memang kita bisa melihat misalnya partai-partai yang memang pengusung dari awal itu mendapatkan jumlah jatah menteri lebih banyak dibandingkan dengan partai yang datang belakangan, ataupun yang partai pendukung gitu ya. Artinya bahwa itu adalah bagian tak terpisahkan dari upaya yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada partai pendukung, pengusung, dan sekaligus kepada partai-partai yang belakangan juga menjadi bagian itu. Nah itu, artinya ini adalah bagian dari politik Prabowo Gibran yang memang bercorak kebangsaan, bercorak persatuan dan kesatuan yang menggambarkan tentang keseluruhan cita-cita besar yang ingin dibangun oleh Presiden dan Wakil Presiden. Ada beberapa pihak yang boleh dikatakan unpredictable dalam hal ini, begitu ya, muncul begitu, dan saya tidak menyebutkan namanya begitu, atau boleh kita sambung aja dengan nama Raffi Ahmad begitu dan sebagainya, muncul menjadi utusan Presiden dan sebagainya. Tanggapan Anda secara pribadi, ini merupakan suatu hal yang baru atau gebrakan baru di era yang saat ini? Saya rasa ini adalah, kalau itu kemudian dihubungkan dengan seorang Raffi Ahmad yang kemudian akan menjadi utusan Presiden, ini salah satu kecerdasan dari seorang Presiden dan Wakil Presiden. Kenapa Raffi Ahmad itu adalah merupakan sosok figur yang sangat populer, yang kemudian bisa secara cepat misalnya mengkomunikasikan tentang program-program pembangunan secara langsung kepada, terutama kepada generasi milenial dan Z. Dan Raffi Ahmad ini salah satu yang memang follower Instagramnya, Facebook ya yang sangat luar biasa. Saya rasa itu adalah sebuah kecerdasan dari seorang presiden. Baik, kita beralih ke Bu Mei. Bu Mei, apa komposisi menteri dalam kabinet menurut Anda cukup proporsional dalam hal ini? Ya, kalau kita mau bicara proporsional, tentu nanti ada tahapan-tahapan untuk evaluasi gitu ya. Tetapi secara awam, secara komunitas pelaku-pelaku bisnis, mereka berpikir bahwa pada waktu, misal nih, Kementerian Koperasi dan UKM gitu ya, jadi satu saja, itu UMKM itu merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangan yang cukup signifikan untuk perekonomian, baik di Indonesia maupun di Jawa Timur. Gitu. Bahkan penyerapan tenaga kerja pun di atas 90% gitu. Maka tentu harapannya ya harapan positif gitu ya, bahwa Pak Presiden Prabowo itu memberikan concern terhadap ekonomi kreatif, terhadap koperasi, terhadap pelaku-pelaku bisnis kreatif gitu ya. Itu merupakan sign positif gitu ya untuk para pelaku industri kreatif. Tetapi bahwasannya gemuk itu tadi, itu kan juga menjadi perbincangan gitu ya, perbincangan banyak kalangan gitu ya, yang kita itu sebagai masyarakat mungkin menginginkannya itu yang efektif dan juga efisien gitu. Walaupun kita nggak bisa head to head ya, sekarang ini terbesar di ASEAN gitu ya, untuk kabinetnya gitu, menterinya gitu. Tapi kalau kita mau head to head misalkan dengan Singapura gitu yang 21 gitu ya. Singapura itu se-Jakarta kan kurang lebihnya gitu ya. Jadi kita masih optimis gitu, kita masih sampai di titik ini kita masih optimis dan kita masih berharap bahwa pemecahan ini adalah menjadi kepedulian dan concern dari segenap jajaran pimpinan nasional. Baik. Menyambung Pak Bowo, bagaimana dengan pertanyaan yang sama, pertanyaan pribadi, bagaimana, cukup proporsional atau bagaimana? Ya, ini yang saya terima ketika ada pelantikan ini terlalu gemuk. Pertama gemuk. Ya. Nah, kemudian kalau ada suatu kabinet yang gemuk, berarti anggaran itu bocor semua. Nah, kita bandingkan aja ya negara maju seperti Amerika, itu kabinetnya hanya 15. Tapi yang jelas, kita optimis lah. Nah, ini yang menjadi persoalan
ketika ada persoalan Kementerian Hukum dan HAM sekarang dipecah-pecah kan, contohnya ada Menko, ada Menteri tentang hukum, hak asasi manusia, ada imigrasi, ada pemasyarakatan. Ini jangan sampai ada konsep-konsep yang berhubungan ego sentralnya ya, ego sektoralnya. Ini berbahaya sekali, dikarenakan harus ada kekompakan. Pertama, kedua, contohnya kalau bagaimana infrastrukturnya, ketika pusat di daerah dan daerah lagi, contohnya membagi. Tadi ada pendidikan, adanya dasar, adanya satu yang berhubungan tentang risteknya, dan ada lagi, itu kan membaginya bagaimana. Contohnya terbagi-bagi, sehingga dengan terbagi-bagi, berarti ini menunggu kapan kerjanya, kalau tidak ada tempatnya, sehingga tempatnya apakah ini berbondong-bondong, nah itu yang menjadi persoalan. Nah contohnya, apa yang disampaikan sekarang berapa, kalau dulu kan bisa ada kementerian, ada wamennya, dan semuanya banyak. Nah, ini yang penting adalah sekarang ini apa yang menjadi statement dari Presiden Prabowo bahwa ngomong nantinya jangan sampai ya memberikan sesuatu atau ada korupsi tentang APBN. Nah, ini penting. Jadi yang pertama adalah tentang KPK ini jangan seperti zamannya yang lalu. Presiden Jokowi bisa kena KPK, bisa kena sebagai tersangka, kemudian bisa diombang-ambingkan sampai ya Firly Bahuri contohnya sampai kena, waduh, gak karu-karuan ini ya, contohnya seperti itu. Berarti apa? Berarti sekarang ini KPK ini adalah merupakan salah satu independen. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh intervensi ya. Intervensi penyelenggara negara, yaitu baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Ini hanya sebagai salah satu hambatan kalau ada satu intervensi. Pak Bowo, kita harus break dulu sejenak, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir ngubur nggak bisa diubah, ya wes, ya itu. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program Bincang-Bincang, masih bersama saya Puja Rusali dengan bahasan peluang Kabinet Merah Putih. Kembali saya ingin berbincang kepada Bu Mei ya, terkait mengenai bahasan bisnis. Ini kalau kita ketahui bahwasanya peluang bisnis luar biasa, dan tentunya kira-kira menurut Anda pribadi bagaimana? Apakah nanti dengan adanya kebijakan-kebijakan bisnis yang baru begitu, tentunya bisa membuka serapan tenaga kerja lebih besar lagi? Kalau kita ketahui ini per 1 Oktober kemarin banyak sekali yang di PHK dan juga banyak sekali yang dikeluarkan dari perusahaan dan juga pabrik-pabrik ini ya, hampir puluhan ribu. Kalau tidak salah saya melihat itu dengan data yang sudah ada 30 ribuan lebih begitu ya. Tanggapan Anda secara pribadi bagaimana? Baik, kalau kita bicara tentang serapan tenaga kerja gitu ya. Kalau yang kemarin itu kita bilang dengan yang kecil kemarin itu kita bisa serapan untuk tenaga kerja di UMKM itu bisa di atas 90%. Baik. Maka kalau ini membesar gitu ya, atau semakin banyak yang concern di situ, harapannya adalah lebih besar daripada itu gitu ya. Terus kemudian ada kebijakan-kebijakan terkait dengan banyak hal ya, kalau kita bicara tentang bisnis mikro, kecil, menengah, itu banyak hal itu terkait dengan legalitas dan lain sebagainya gitu. Ya harapannya tetap kalau bisa seperti yang lalu gitu ya,
online single submission ya, OSS ya gitu, bisa di satu platform ya. Karena ini dipecah-pecah, jangan sampai ini nanti malah berdampak gitu. Akhirnya kita yang seharusnya itu bisa di OSS ternyata harus ada beberapa platform gitu karena ego sektor itu. Tetapi terlepas daripada itu semua, untuk diinvestasi gitu ya, yang diharapkan ini sebenarnya itu negara itu bagaimana caranya bisa tenang gitu. Jadi saya juga berpikir apakah Pak Presiden kita ini menggemukkan kabinetnya itu dalam rangka merangkul semuanya supaya tenang. Karena kalau misalkan negara kita itu kondusif positif, maka harga saham pun bisa bagus gitu untuk di. Lantas menurut Anda secara pribadi Bu Mei, kira-kira bagaimana? Ini permasalahannya di sumber daya manusianya kurang bisa bersaing begitu secara kualitas dan sebagainya, atau orang mengaitkan dengan terkait mengenai Gen Z? Tantangan itu memang ada. Jadi setiap UMKM itu, pelaku bisnis itu dia punya beberapa tantangan. Yang tadi saya sebutkan legalitas. Ada lagi yang terkait dengan pemasaran. Pemasaran dalam hal ini memang lebih banyak ke pemasaran digitalnya. Apalagi sekarang ini sudah teknologi sudah semakin luar biasa. Yang di sana itu persaingan antar pengguna AI dan pengguna AI gitu ya. Kita pun harus memasifkan ini gitu ya. Jadi sepertinya ini kemarin saya juga melihat bahwa salah satu topik yang menjadi concern untuk orientasi orientasi salah satunya adalah artificial intelligence gitu. Karena memang posisinya kita tidak bisa menolak dan belum banyak SDM kita yang memahami tentang hal itu gitu. Baik. Kalau menurut Anda pribadi menambahkan bagaimana menurut Anda Pak Khalid? Ya, saya rasa ketika kemudian kementerian yang begitu besar, yang begitu gemuk itu, kita juga harus melihat dari sisi positif ya. Misalnya tadi yang disampaikan oleh Bu Mei misalnya. Ada misalnya sekarang fokus misalnya, ada yang memang kementerian fokus kepada UMKM, ada yang kementerian fokus kepada koperasi misalnya. Saya rasa nanti ini salah satu ijtihad kira-kira begitu. Kita husnudzon bahwa Pak Prabowo itu punya niatan agar kementerian ini fokus pada satu bidang kira-kira begitu. Saya menggambarkan misalnya di pendidikan. Pendidikan yang kemudian sebelumnya dididikan satu ya, mulai dari pendidikan dasar, menengah, riset dengan pendidikan tinggi, sekarang justru dipecah menjadi 3. Dan betul bahwa tantangan Indonesia ke depan itu terkait dengan SDM. Dan makanya kemudian kita husnudzon kepada Pak Prabowo bahwa ini dalam rangka untuk menyebut masa depan, bagaimana kemudian pengelolaan perguruan tinggi itu dikelola secara terpisah dengan pendidikan dasar dan menengah, begitu pula persoalan-persoalan riset dan teknologi dan kebudayaan. Nah, saya rasa ini adalah sebuah hal yang baru, yang saya rasa cara berpikirnya Pak Prabowo termasuk cara berpikir yang out of the box ya. Saya rasa sudah mendapatkan masukan dari para penasehatnya dalam rangka untuk berpikir agar karena Indonesia ini tidak mudah untuk menghadapi tantangan ke depan, maka kemudian cara ngelola negara, cara ngelola masyarakat, cara ngelola sumber daya manusia dan sumber daya alam juga harus dikelola secara berbeda dibandingkan negara-negara lain. Menurut Anda pribadi kira-kira tambahan dalam arti kata kebijakan-kebijakan apa yang perlu dibenahi dalam hal ini? Ya banyak sebenarnya yang dilihat ya. Saya lihat misalnya bicara mengenai soal ranking pendidikan tinggi kita ya. Di tingkat dunia, terutama di QS ranking saya rasa. Dan itu salah satunya menurut saya karena memang riset kita ini adalah termasuk terbelakang. Begitu pula publikasi-publikasi di tingkat internasional kita masih jauh dibandingkan dengan negara tetangga, dengan Malaysia. Apalagi berbicara dengan Singapura. Karena salah satu ukuran bicara mengenai kualitas indeks pembangunan manusia dunia itu salah satunya adalah diukur dari seberapa besar misalnya kontribusi perguruan tinggi, dan kontribusi perguruan tinggi itu diukur salah satunya dengan kualitas riset, dengan artikel-artikel yang dipublikasi di jurnal-jurnal internasional. Yang saya melihat ini adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah kita saat ini. Baik, itu luar biasa. Saya beralih ke Pak Bowo. Pak Bowo, menanggapi terkait mengenai pendapat Anda secara pribadi, pemecahan Kementerian Hukum dan HAM, seperti Anda singgung di awal tadi ya. Pemecahan Kementerian Hukum dan juga HAM yang dulu dijabat oleh Yasona Lawli, kini dipisah jadi Menteri Hukum dan juga Menteri HAM secara pribadi. Sempat kita melihat di beberapa platform sosial media begitu, Menteri HAM-nya sendiri begitu meminta asupan dana mencapai tahapan triliunan rupiah begitu. Tanggapan Anda secara pribadi bagaimana? Ya, karena banyaknya menteri berarti banyaknya anggaran yang dikeluarkan. Salah satunya demikian. Kenapa? Setiap menteri-menteri itu anggaran. Nah, sekarang ini kita bicara masalah real aja. Nah, uang kita itu untuk 2025 ini masih 3.000 triliun. Padahal untuk pembangunan 1.000 triliun. Jadi
ujungnya itu bagaimana nantinya ya kita bicara masalah kabinet menteri yang menurut pandangan saya yang strong, jadi kerjanya strong. Kalau nggak bisa menutup. Nah ini bahaya, jangan sampai nanti ini menjadi devaluasi. Jadi bahaya kalau sampai seperti itu. Karena kita real aja. Kenapa? Kalau sampai seperti ini, berarti apa? Berarti kita bicara indeks prestasi yang lalu dengan sekarang. Ini kelihatannya harus memang benar-benar kerjanya keras. Jangan sampai indeks prestasi antara zamannya SBY, Presiden SBY sama Jokowi semakin membengkak. Berarti kita itu adalah bagaimana ekonomi ini. Sampai-sampai apa yang disampaikan oleh rekan kami Mbak Mei tadi, jangan sampai nanti terjadi PHK besar-besaran. Nah, kalau PHK besar-besaran, apa artinya? Kementerian yang gemuk berarti bisa memberikan satu lapangan pekerjaan. Dalam arti demikian. Nah, contohnya ya, kita variabel ada lapangan pekerjaan hanya 10, tapi yang mengikuti semua berapa? Sampai ribuan. Contohnya seperti itu. Itu berarti apa? Berarti lapangan pekerjaan itu diinginkan oleh masyarakat kita. Ya. Menurut Anda pribadi kira-kira bagaimana? Kalau kita memberikan waktu untuk mengevaluasi kinerja dari kementerian yang sudah ada, begitu butuh waktu berapa lama? Waduh, ini saya nggak bisa. Kalau kita planningnya hanya bagaimana, ini hanya sebagai satu saran. Saya nggak bisa untuk bagaimana sampai 100 hari ini bagaimana. Apakah masih ada seperti PHK besar-besaran atau tidak? Berarti kalau ada PHK besar-besaran, ini kan masalah yang berarti apa? Nah ini berarti ada evaluasi nantinya. Nah ini yang penting adalah masyarakatnya. Masyarakat bisa bekerja, ya orang bawah. Kalau dulu sih zamannya Presiden Jokowi ada BLT ya, tentunya ada bansos dan sebagainya. Ini kita bicara tentang menengah ke bawah. Itu yang diharapkan. Kenapa? Karena sekarang ini banyak yang kesulitan. Masalah yang berhubungan dengan kita jangan bicara kita yang di depan ini mohon maaf ini nggak bisa bicara. Kalau yang bawah ini sangat nangis sekali. Nangis sekali apa? Tentang hubungannya dengan adanya ekonomi seperti itu. Nah, menyambung dari ekonomi, Bu Mei, tanggapan Anda pribadi kira-kira bagaimanakah strategi dari Kabinet Merah Putih ini? Tentunya untuk bisa meningkatkan geliat perekonomian pasca pandemi. Dan jawab dulu, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Bapak bisa menyambung perbincangan saya pada malam hari ini. Tadi sempat sebelum kita break saya menanyakan kepada Bu Mei terkait mengenai bahasan bagaimanakah meningkatkan strategi ekonomi pasca pandemi di Kabinet Merah Putih ini. Tanggapan Anda secara pribadi, silakan Bu Mei. Kalau bicara strategi perekonomian, sekarang kita tahu ya bahwa indeks ekonomi kita kan juga tidak turun gitu ya, tidak turun, stabil positif naik gitu ya. Tapi kalau kita bicara tadi saya ingin melanjutkan terkait dengan PHK besar-besaran dan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya ya memang menjadi sebuah ironi ya. Menjadi ironinya di sisi lain gitu kita bisa berpikir bahwa sekarang ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dihandle oleh teknologi gitu ya. Dan dengan teknologi ini pula pun juga muncul beberapa pekerjaan-pekerjaan baru gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kreativitas yang dimainkan Raffi Ahmad gitu misalnya begitu, dari yang mulai dia punya value atas dirinya sendiri, kemudian itu dia expose di media sosial gitu ya, kemudian dia begitu banyak orang yang memfollow, kemudian itu yang bisa dia manfaatkan untuk berusaha apapun gitu ya, berusaha apapun. Hanya memang ada
kegelisahan gitu ya, kegelisahan terhadap SDM privilege gitu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Pak Presiden memang merangkul para pendukungnya, atau bahkan bukan hanya para pendukungnya, bahkan rivalnya pun juga dirangkul. Kita berusaha untuk positive thinking bahwa ini adalah untuk kebersamaan, persatuan, ketenangan yang ujungnya bertekad untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Baik. Tetapi dari situ itu juga kita bisa melihat sebuah cerminan gitu ya, apa yang terjadi di kancah politik sekarang ini di mata masyarakat gitu ya, masyarakat pelaku usaha. Di situ bisa kita lihat bahwa ini putranya, itu ponakannya, ini SDM privilege inilah bagaimana caranya supaya tidak semakin mengakar. Semakin banyak pemimpin daerah kita yang memanfaatkan hal-hal seperti itu dan kemudian terekspos, kemudian masuk ke sosial media menjadi perbincangan dan masuk ke hasanah pemikiran generasi Z, maka itu yang akan terbentuk karakter dari generasi kita. Baik. Gitu. Ya. Baik, kita beralih ke Pak Khalid. Pak Khalid, kembali terkait mengenai kementerian yang bertambah ini butuh proses tentunya, dan kalau kita berbicara mengenai artinya akan ada kantor-kantor kementerian baru. Betul ya? Iya. Dan ini berapa lama struktur fundamental ini bisa terselesaikan menurut Anda pribadi? Nah, biasanya kan 3 bulan itu kan masa konsolidasi ya. Makanya kemudian ketika Pak Prabowo menyampaikan itu tidak ada namanya target, kita tidak mendengar ya target 100 hari kerja, kan tidak mendengar itu, karena memang ini adalah termasuk kabinet yang memiliki tantangan-tantangan, karena salah satunya karena membutuhkan yang namanya infrastruktur baru ya, yang memerlukan yang namanya fasilitas-fasilitas baru. 3 bulan ke depan ini adalah masa konsolidasi. Nah, 3 bulan berikutnya, 1 tahun berikutnya itu baru nanti akan dilihat seberapa jauh misalnya kinerja di masing-masing kementerian dan lembaga itu nanti akan terlihat di situ. Nah, saya melihat bahwa banyak peluang yang bisa dilakukan pada era ini ya. Salah satunya misalnya berkaitan dengan pemisahan kantor Kementerian Transmigrasi, Desa dan Kawasan Tertinggal, yang selama ini menjadi salah satu kementerian yang cukup produktif ya, dan kemudian saat ini dipisah. Nah, kita tahu bahwa persoalan transmigrasi saya rasa ini adalah persoalan-persoalan isu pokok dalam rangka untuk distribusi dan pemerataan penduduk di Indonesia itu. Nah, saya rasa ini dengan adanya kementerian yang secara terpisah itu nanti akan bisa meningkatkan produktivitas dan sekaligus pemerataan ya di masing-masing daerah itu. Itu salah satu contoh dari sekian contoh kenapa kemudian kita melihat dari sisi positif ya. Saya setuju bahwa ini adalah tidak ideal dalam konteks organisasi kementerian yang memang menurut saya adalah kurang proporsional ya, tapi bukan tidak proporsional, itu seperti itu. Oke, kalau kita menyinggung kembali Pak terkait mengenai pendidikan, education and research dan juga sumber daya, menurut Anda pribadi kira-kira apa yang menjadi prioritas dari Kabinet Merah Putih dalam hal ini? Harusnya begitu. Ya, saya rasa ini kan ada Kementerian Pangan, ada Menko Kementerian ya, Menko yang menangani pangan. Saya rasa itu adalah bagian terpenting, itu dimulai dari basis dulu. Katakanlah misalnya bagaimana kemudian gizi-gizi masyarakat, terutama kawasan-kawasan yang selama ini masih belum tersentuh secara baik dari sisi gizi, itu dimulai dari start dari situ, masuk kepada level dasar, nanti masuk kepada menengah sampai kepada pendidikan tinggi. Begitu pula misalnya soal peningkatan SDM di pendidikan tinggi yang tidak hanya misalnya fokus di Jawa dan Sumatera, tetapi juga kawasan Kalimantan dan Indonesia Timur. Saya rasa ini harus menjadi perhatian utama. Tidak fokus di Jawa dan Sumatera. Iya, gitu ya. Karena bagaimanapun juga ketika bicara mengenai pendidikan tinggi, justru yang selalu masuk 10 besar, 20 besar itu kan kawasan Jawa dengan Sumatera begitu, dan baik itu negeri maupun swasta. Saya rasa ini adalah merupakan salah satu tantangan bagi Kementerian Tinggi dalam rangka untuk mencapai bagaimana kemudian pemerataan kualitas itu tidak hanya di Sumatera dan di Jawa, tetapi juga sampai kepada kawasan Indonesia Timur. Apalagi kan di Kalimantan sekarang ya. Apalagi seperti itu. Nah, ini saya rasa tantangan yang tidak mudah gitu kan. Iya. Tantangan sendiri ya. Iya, tantangan tersendiri itu ya. Dan saya melihat bahwa kita semuanya sama-sama tahu bahwa kita untuk membangun SDM itu kan
sesuatu yang memang investasinya jangka panjang. Karena bagaimanapun juga kata teman-teman itu, ya karena kesalahan dulu, karena kita fokus kepada pertumbuhan ekonomi, tetapi bukan pengembangan sumber daya manusia. Sehingga kemudian ketika pertumbuhan ekonomi yang terjadi itu terjadinya konglomerasi, pemerataan yang tidak seimbang. Justru SDM-nya tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Nah, saya melihat ini salah satu peluang penting ketika kemudian satu kementerian dibagi menjadi 3, pendidikan dasar dan menengah, kebudayaan dan pendidikan tinggi dan riset, ini dalam rangka untuk meningkatkan yang namanya SDM kita, dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan bersama oleh Pak Prabowo. Seperti itu. Baik, menarik sekali ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang bahasan lainnya. Saya akan menembak Pak Prabowo, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, jangan beralih kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya sama-sama berikut ini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, kita beralih ke Pak Bowo terkait mengenai bahasan lanjutan. Pak Bowo, kalau kita berbicara mengenai kepengurusan perizinan usaha, Pak, dan berkaitan dengan hukum misalnya haki begitu. Menurut pandangan Anda pribadi, apakah juga Anda lihat akan berubah tentunya? Ya, otomatis kan. Ini makanya saya bicara masalah jangan sampai ego sektoralnya ini. Dikarenakan hal-hal ini, kalau dulu Kementerian Hukum dan HAM, sekarang dibagi sampai 4. Contohnya, ada Menko-nya, ada kementeriannya, ada Kementerian Imigrasinya, ada Kementerian Masalah Pemasarakatanya. Berarti berbagai-bagai ini bagaimana ngurusnya? Berarti ini menyangkut ketika di daerah, ini harus ada kantornya. Baik. Nah, kemudian kalau perizinnya di mana? Kalau dulu 1 pintu, tapi kalau berbagi-bagi nanti berubah lagi. Kalau berubah lagi berarti apa? Berarti nggak apa yang disampaikan itu adalah tidak menindaklanjuti yang lalu. Berarti akan berubah. Perubahan-perubahan ini yang menjadi persoalan. Kenapa? Kalau dulu EC diaki, katakanlah demikian. Ini penting sekali. Nah, sekarang kan berubah. Di mana sekarang? Kan masih bingung. Jadi harus ditentukan dulu. Apa masuk imigrasi? Ya, kalau dulu Menteri Hukum dan HAM. Kalau hukum, ya apakah hukum masih ini rancu begitu ya, Pak? Ya, ini rancu. Nah, makanya harus adanya satu pembenahan yang memang benar-benar. Jangan sampai membuat suatu persoalan, suatu pembagian sehingga nantinya membingungkan juga. Membingungkan apa? Bagi masyarakat. Kemana ini? Linknya di mana? Kalau dulu Kementerian Hukum dan HAM ya di Kayun bisa ngeling kemana-mana. Sekarang ngeling kemana? Kalau sekarang ini dipecah-pecah, ini nggak bisa ngeling. Jadi saya berharap persoalan-persoalan ini jangan, katanya ini akan menindaklanjuti tentang program pemilihan, ternyata ini berubah dikarenakan banyaknya menteri sehingga apa, membingungkan juga. Nah, tapi yang jelas kita optimis lah. Jadi ini kalau apa yang diharapkan ini spesifik, oke, spesifik. Tapi bagaimana masyarakat sekarang? Apa bisa mencapai sesuatu yang dulu? Kalau lagi, nah sudah jelas. Tapi kalau sekarang masuk ke imigrasi, apa ke HAM, apa ke masalah ke hukum, saya nggak tahu di mana. Tapi kalau dulu kan jelas. Dirjen lagi, nah masalah hukum dan HAM, itu gimana? Baik. Nah ini ada beberapa hal tertentu. Kita beralih ke masalah pajak ya, Bu Mei ya. Terkait mengenai pajak untuk UMKM ini kan 0,5% begitu ya. Ada berita buruk bahwasanya pajaknya akan meningkat atau bahkan bisa menyesuaikan dengan pendapatan dari masing-masing UMKM itu sendiri. Tanggapan Anda pribadi bagaimana? Perlu adanya evaluasi terkait dengan hal tersebut atau bagaimana? Iya, semoga tidak ya. Kalau kemarin kita lihat ada mengeluarkan beberapa kebijakan pajak terkait teman-teman dari pelaku usaha kecil dan mikro gitu ya. Ya, tentu kita ini berharap Kita ini berharap bahwa penyumbang ekonomi ini loh gitu ya, yang cukup besar, yang kalau secara nasional di PDB sekitar 9.000 triliun gitu ya.
tolonglah kita juga diberikan keleluasaan gitu ya. Kita ini sudah punya beberapa permasalahan dari permodalan, dari legalitas gitu. Apakah harus terbebani lagi dengan pajak gitu ya? Pajak yang mungkin cukup besar bagi pelaku-pelaku bisnis mikro, kecil, menengah gitu. Jadi ya sekali lagi mungkin mudah-mudahan ini nyampe gitu ya ke Pak Prabowo bahwa teman-teman pelaku UMKM itu sudah berusaha sedemikiannya gitu ya untuk bertahan di era COVID, dan kita juga bersyukur bahwa Bapak Jokowi juga kemudian tidak serta-merta melockdown sebegitu lamanya gitu ya. Dan akhirnya para pelaku industri ini beralih ke ruang digital dan menemukan segala hal yang baru di situ gitu ya. Dan begitu perjuangannya itu untuk bertahan sampai di titik ini itu luar biasa gitu ya. Sampai akhirnya ada berita bahwa banyak yang melakukan PHK, bahkan terakhir ini di dunia pendidikan kita lihat bahwa penyumbang pengangguran tertinggi ternyata dari vokasi SMK gitu ya. Aduh. Agak dikit shock Bu ya. PR nih. Sering ditambahkan sebelum saya beralih ke Pak Khalid bagaimana? Ya. Oh ya. Ini apa yang dinamakan Mbak Mai ini benar. Banyak pengangguran. Tapi banyak gayanya nganggur-nganggur sekarang ini. Oh gayanya. Kalau gaya nggak bayar kayaknya. Tapi yang ya. jelas, ini saya harapkan yang diharapkan masyarakat ini jangan sampai ada pengangguran. Lapangan pekerjaan bertambah, jangan ada PHK. Ini berharap, nah ini sudah spesifik ya. Oke lah gemuk. Tapi etos kerjanya menti-menti ya tinggi, jangan sampai lea-lea ini. Supaya apa? Supaya nanti pertama adalah yang saya sampaikan, ya ada PHK. Nah ini yang penting jangan sampai nanti rakyat maka bebani pajak. Kenapa? Karena anggaran ini sudah merupakan yang nipis. Anggaran kan nipis ini. Nipis. Nah ini nanti kalau nipis apa? Nanti masyarakat jangan dibani pajak. Kalau dibani pajak, nah ini bagaimana? Nanti akan menjadi satu persoalan-persoalan. Contohnya ini ada satu yang berhubungan dengan kementerian. Kementerian carinya ini hanya pajak. Ya, sekarang kita bicara masalah yang tentang pertambangan dan lain-lainnya. Ini susah sekali banyak yang dikorupsi, di pertambangan. Lah ini yang memang yang enak ya. Enak menjadi salah satu anggaran ini pajak. Nah, apa yang dikatakan Mbak Mai ini benar, pajak jangan dicekik lah. Ini merupakan bagian dari kalau kita bicara tadi yang disampaikan adalah tentang ekonomi kerakyatan lah. Saya ngomong gitu aja. Tapi jangan sampai dicekik lagi lah. Ini membahayakan juga. Baik. Nah ini saya masih penasaran atau masih ingin mengulik terkait mengenai pengangguran. Pak Khalid, saya minta pendapat Anda pribadi. Sebenarnya bagi pengangguran ini karena mereka memiliki standarisasi yang tertentu begitu bagi mereka calon pelamar kerja begitu, atau bahkan sebenarnya dari perusahaan tidak bisa menyesuaikan standar dari pelamar kerja itu sendiri sehingga terbentur dengan kondisi pengangguran tadi itu, atau bagaimana sebenarnya tanggapan Anda? Ya biasanya kan yang selalu dilihat itu adalah pengangguran yang terbuka gitu kan ya. Sementara juga kita juga bisa melihat bahwa banyak sekali yang mereka sebenarnya disebut dengan kata-kata pengangguran, justru mereka juga punya penghasilan. Tetapi penghasilan mereka tidak menentu kan begitu. Nah, saya melihat bahwa di kabinet sekarang ini salah satu tantangan saya rasa ketika kemudian melihat katakanlah lulusan-lulusan sekolah vokasi itu yang menjadi tantangan itu salah satunya karena memang sekolah vokasi itu biasanya memang berhadapan dengan kesiapan mental dari anak-anak kita karena memang hanya fokus pada satu bidang ya. Makanya kemudian beda dengan anak-anak SMA yang memiliki cara berpikir yang berbeda gitu karena yang dibangun itu adalah cara berpikirnya. Nah, saya rasa ini menjadi salah satu evaluasi ke depan. Karena kalau tidak banyak yang namanya pabrik ataupun lapangan pekerjaan yang memang sudah ready for use, itu sangat sulit misalnya lulusan-lulusan SMK itu bisa tersalurkan dengan baik. Nah, sementara ini perlu ada pemikiran ulang dalam rangka untuk mencapai ketujuan itu. Makanya saya rasa dengan dipisahkannya ya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini dalam rangka untuk berpikir ke arah itu bagaimana kemudian sekolah-sekolah yang menyumbang
tingkat pengangguran yang tinggi ini perlu untuk dilakukan semacam dikaji ulang, dievaluasi ulang dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat secara langsung. Baik, menarik sekali ya. Jadi benar sekali harapannya adalah nanti dari vokasi atau SMK ini kan penyumbang pengangguran banyak ternyata seperti itu ya Bu ya. Tapi harapannya ke depan ini bisa mengurangi atau bahkan meminimalisir ya adanya pengangguran yang sudah ada dengan adanya persiapan dari sumber daya manusianya sendiri secara langsung. Betul, jadi tidak linear, maksudnya kalau jurusan jurusan masak begitu tidak hanya bisa masak saja, tapi mungkin kalau dibenturkan dengan keadaan tertentu yang lainnya juga mereka bisa menyesuaikan dengan pekerjaan yang ada begitu. Sama seperti anak SMA begitu bisa all round begitu, bahasanya begitu all round bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya begitu. Betul ya Pak Khalid ya? Betul. Baik ya. Kita harus break kembali sejenak, sepertinya pemirsa kita harus break kembali. Anda jangan beralih kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Post TV. Pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Pucor Rizaldi, tapi saya masih menyisakan beberapa pertanyaan kepada 3 narasumber kami. Saya mau tanya terlebih dahulu kepada Bu Mei ya, yang di tengah-tengah dulu ya. Bu Mei, tanggapan Anda pribadi bagaimana dengan nama yang muncul dalam Kabinet Merah Putih, apakah cukup profesional dalam bidangnya? Nggak apa-apa. Pertanyaannya itu. Nggak apa-apa. Santai aja. Bagaimana Bu? Nggak apa-apa. Paling tidak gitu ya, paling tidak saya melihat ada beberapa sosok yang awalnya itu seharusnya tidak ada di kementerian itu, sekarang bergeser ke kementerian lain yang mungkin menurut saya lebih cocok gitu. Tetapi bahwasannya yang lain-lain ya pasti ada sertijab, harus ada pembelajaran, belum ada orientasi. Terakhir juga saya dengar akan dilatih dan dididik lagi di Magelang dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu usaha, bukan hanya untuk visi misi secara keseluruhan, satu hatinya gitu ya, tetapi juga untuk mengetahui progres-progres setelah sekian lama gitu. Apakah ada harapannya ya, harapan kita sebagai masyarakat dan kita dari komunitas pelaku bisnis, saya pikir harapannya seperti itu gitu. Kalau terkait itu sudah sesuai atau belum, kita tahu gitu ya bahwa kalau Mbak Nana bilang lagi ada catwalk di Kertanegara kemarin itu gitu ya, itu kan dalam rangka juga penekanan gitu ya, walaupun Pak Presiden sendiri menyampaikan bahwa ini sudah jauh-jauh hari dipikirkan, jauh-jauh hari didiskusikan, hingga 2 hari sebelum pelantikan Presiden itu ada penekanan gitu terkait dengan komitmen dan lain sebagainya. Nah, harapannya semua sudah pernah diberi gambaran, kemudian ditekankan lagi dalam sebuah komitmen, itu menjadi sebuah tekad gitu. Tekad yang baik untuk masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, bukan masyarakat privilege. Iya, ini ya. Pak Bowo, menambahkan singkat saja. Iya, dan singkat juga saja. harapan Anda untuk Kabinet Merah Putih. Saya berselamatlah yang menjadi kabinet menteri ini ya. Ini kan aku mendatik. Di samping ini kan balas budi. Ya. Nah, selamatlah balas budi, tapi jangan sampai nantinya ini presidennya militer, bukan presiden sipil. Kalau sampai lenggang kangkung nanti digebrak benar sama presiden ini, bisa-bisa nanti diresapel. Maka dengan demikian, kalau sudah menjadi salah satu amanah penting, itu amanah ini diberikan pada masyarakat
ketika masyarakat memerlukan, ketika rakyat memerlukan, ketika siapa saja memerlukan, harus memang benar-benar diakomodasi seperti menteri-menteri diakomodasi. Ketika adalah memberikan satu warna dengan corak, jangan sampai nantinya memundur ke apa ya, mundur yang lalu ya, apa? Mundur ke belakang. Jangan sampai mundur ke belakang, kalau bisa maju ke depan. Kenapa? Karena ini paling sulit kabinet sekarang daripada yang lalu. Kenapa? Karena terbentur masalah anggaran yang sudah begitu apa yang saya sampaikan, minim sekali. Terima kasih, sehingga itulah harapan masyarakat ini supaya nanti tidak ada PHK, ada lapangan pekerjaan, sehingga sama khususnya masalah ekonomi yang sejahtera. Itu harapan saya. Baik. Terakhir Pak Khalik, silakan harapan untuk Kabinet Merah Putih. Kalau tadi ditanyakan apakah ini proporsional atau tidak, saya katakan saya sama dengan Bu Miti bahwa memang ada kementerian yang memang itu harus orang profesional murni ya. Tetapi ada kementerian lain yang memang itu mempertimbangkan aspek leadership, misalnya kemampuan dalam hal mengelola organisasi tidak harus kemudian diukur dari sisi skill murni pada bidang-bidang tertentu itu. Nah, saya melihat bahwa tentu kita akan melihat 1 tahun ke depan. Untuk sekarang saya rasa sulit untuk melihatnya karena biasanya ketika sudah masuk tahun pertama itu nanti akan ketahuan. Apalagi kemudian masyarakat, kemudian NGO sudah menilai ya, sudah melakukan penilaian terhadap kinerja-kinerja baik itu institusi maupun para menteri-menterinya itu nanti akan dilihat seperti itu. Kemudian pada tahun kedua itu biasanya sudah ada yang namanya langkah-langkah baru yang akan dilakukan dan baru akan terlihat betul itu ketika sudah masuk tahun ketiga. Karena pada tahun ketiga itu biasanya menteri itu nanti soal loyalitas, soal komitmen kepada presiden itu selalu menjadi pertaruhan. Nah, saya melihat bahwa kita harus optimis. Kita harus optimis bahwa kita harus menatap ke depan. Bagaimanapun juga ini adalah merupakan cara yang terbaik saya rasa untuk meramut kebinekaan kita. Baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Khalik, Bu Mei, dan juga Pak Bowo. Senang bisa berbincang dengan Anda bertiga. Kita ketemu dalam kesempatan yang sukses untuk Anda bertiga. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Puncak Rizaldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.